Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Oh, Bu. Oh, ya bisa. Ya. Saya Bu, ini saya datang lagi nih Bu, dengan janji saya kemarin. Ya. Jadi saya melakukan kunjungan rumah lagi Bu ya. Jadi saya perkenalkan kembali, nama saya Yudi Hadi. Jadi saya mahasiswa dari Spesiasi. Jadi pada hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan Bu ya. Karena ini anak ibu yang namanya Reza ya Bu ya. Jadi usianya berapa Bu? 7 tahun. 7 tahun. Jadi udah sekolah. Ya, Oh ya, dia sesuai dengan ini, dengan apa? Dengan mata kuliah kami, stase keluarga. Jadi saya mengambil anak sekolah. Gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu sesuai dengan kemarin wawancara, katanya ini pernah diare Bu ya? Ya, Pernah diare. Ini sering BAB, sering sering Bu ya. Berapa hari ini dia sering? Jadi artinya perutnya gitu Bu ya. Oke baik. Jadi maksud kedatangan saya akan memberikan penjelasan kesehatan Bu ya tentang diare pada anak usia sekolah ya. Karena si Reza ini kan di masanya usia sekolah Bu ya. Jadi memang perilaku hidup bersih dan sehat itu perlu diterapkan. Jadi boleh Bu ya, saya minta waktunya sedikit, tidak lama, paling 15 menit saja. Jadi saya memberikan penjelasan tentang apa itu diare Bu ya. Jadi diare ini, sebelumnya Ibu tahu diare ini apa Bu? Diare itu gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan. Oke, baik. Jadi saya jelaskan kembali bahwa diare itu buang air besar yang lebih dari 3 kali gitu ya. Nah, itu disebut dengan diare. Tapi kalau BAB-nya cair tapi baru 1 kali, 2 kali itu belum dibilang diare. Kalau sudah lebih dari 3 kali, 4 kali dan BAB-nya cair itu yang disebut dengan diare. Dalam 1 hari itu BAB-nya lebih dari 3 kali. Bagaimana cara penularannya? Jadi seseorang dapat terkena diare bila makan makanan dan minuman yang tercemar atau makan dan minum yang ibaratnya tidak higienis atau kotor, dan sebelum makan itu tidak mencuci tangan. Seperti kita tahu anak sekolah pasti kan kadang perilaku untuk cuci tangan itu kadang mereka susah Bu ya. Kadang habis main langsung pegang makanan. Nah, itu gampang sekali terkena diare karena diare ini kan disebabkan oleh bakteri ya. Jadi apakah diare ini berbahaya? Jadi diare ini berbahaya Bu ya apabila BAB-nya sudah lebih dari 3 kali dan terus menerus sampai beberapa hari, ada disertai muntah, itu akan menyebabkan kehilangan cairan. Jadi kalau kita mengalami kehilangan cairan, kita akan dehidrasi, jadi akan lemas ya. Dan itu apabila terus menerus itu sangat membahayakan, gitu ya. Bagaimana cara mengatasi diare di rumah? Jadi cara mengatasi diare kita bisa memberikan dengan minum air yang banyak dan memberikan minuman Oralit. Ibu udah pernah dengar Oralit? Sudah ya. Jadi Oralit ini kan sudah dibuat dalam bentuk kemasan. Jadi itu apabila anak kita terserang diare, langkah pertama yang kita lakukan di rumah adalah memberi banyak minum, yang kedua memberi cairan Oralit. Gitu ya. Cairan Oralit ini kalau untuk usia si Reisha ini kan 7 tahun, berarti di atas 5 tahun ini dapat diberikan 1 sampai setengah gelas. Gitu ya, 1,5 gelas. Cara menyiapkan Oralit, sebelumnya Ibu sudah tahu cara menyiapkan Oralit? Cara membuat Oralit? Belum ya? Belum. Nah, jadi boleh saya ajarkan Bu ya cara membuat cairan Oralit itu. Jadi kita bisa siapkan air seperti air aqua gelas, itu kan 200 cc, 200 ml. Kita masukkan 1 bungkus cairan Oralit karena usianya sudah 7 tahun. Kita masukkan, tinggal kita aduk-aduk saja sampai terlarut. Kemudian boleh diminumkan kepada anak. Jadi ya. Jadi cara membuat cairan Oralit itu seperti itu. Apabila di rumah tidak ada cairan Oralit Bu, bagaimana? Jadi kita boleh memberi dia minum, memberikan sering minum, memberikan kuah sayur sop, boleh sayuran-sayuran, benih, boleh berkuah, boleh ya, asalkan dia banyak asupan cairan untuk mengganti cairan yang hilang. Jadi sampai di sini Ibu mengerti? Ya. Jadi 5 langkah tuntaskan diare. Jadi ada 5 langkah nih cara menuntaskan diare apa aja. Yang pertama, apabila anak kita terkena diare BAB yang lebih dari 3 kali, yang pertama kita harus berikan cairan Oralit jika ada. Kalau tidak ada, berikan air minum. Nah, ibaratnya untuk mengganti cairan gitu ya. Yang kedua, kita bisa memberikan zinc. Zinc ini diberikan dalam 10 hari, 1 kali 1 setelah makan ya. Tapi harus tuntas 10 hari Bu. Tidak boleh hari ini minum, besok tidak, kemudian dia BAB lagi minuman, dia tidak boleh. Jadi harus tuntas selama 10 hari walaupun diarenya sudah hilang ya. Yang ketiga,
memberikan antibiotik selektif. Jadi pemberian antibiotik ini kita lakukan apabila kita berobat ke vaskes pelayanan terdekat ataupun puskesmas. Nanti di sana akan dianamnesa oleh dokter dan akan diberikan terapi berupa antibiotik gitu ya. Dan selanjutnya kita ajarkan anak kita bagaimana berperilaku hidup bersih. Seperti mencuci tangan ya, mencuci tangan sebelum makannya. Jadi habis bermain harus mencuci tangan dulu sebelum makannya agar terhindar dari diare. Karena tangan kita ini kan tempat kumannya penyakit ya. Kalau tidak dicuci, kumannya akan menempel di ujung-ujung itu ya. Di mana anak kakak Resha? Ya. Kemudian bagaimana cara mencegah diare? Jadi mencegah diare kita bisa melakukan perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum makan, menggunakan air bersih yang cukup, kemudian mencuci tangan sesudah buang air besar, buang air seni dan sebagainya gitu ya. Apa sih tanda bahaya dari diare? Tanda bahaya dari diare apabila buang air besar secara terus-menerus, kemudian adanya muntah, rasa haus yang nyata, kemudian makan minum sedikit dan ada demam, serta ada darah di dalam fesesnya atau BAB-nya itu merupakan tanda bahaya dari diare. Berarti anak ini mengalami dehidrasi, kekurangan cairan ya. Apabila itu tidak membaik dalam 3 hari, segera dibawa ke rumah sakit agar diberi cairan infus untuk mengganti cairannya kurang ya. Jadi apabila sudah kita tangani, sudah kita berobat ke vaskes, ke puskesmas, tidak ada perubahan dalam 3 hari, ibu boleh langsung pergi ke rumah sakit gitu ya. Jadi Bu, ini aja sih beberapa pendidikan kesehatan yang dapat saya berikan tentang diare ya. Jadi sampai sini kira-kira Ibu mengerti? Ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak Bu? Tidak ada? Tidak ada Bu. Tidak ada. Jadi boleh kita review kembali Bu ya, ulang kembali apa yang saya jelaskan. Jadi saya mau lihat bagaimana apakah Ibu mengerti dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi secara umum kalau Ibu boleh saya tahu diare itu apa Bu? Diare itu gangguan pencernaan seperti buang air besar yang lebih dari 3 kali sehari. Ya. Cara penularannya bagaimana Bu? Penularannya dari tidak mencuci tangan dengan bersih, karena kan diakibatkan dari bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian mana kotor. Ya. Bahayanya diare itu seperti apa Bu? Bahayanya bisa dehidrasi Ya, kalau kehilangan cairan yang berlebihan ya Bu ya. Cara mengatasi diare di rumah bisa dengan seperti apa Bu? mungkin menyediakan oralit. Oralit Bu ya, sedia oralit. Kalau di rumah tidak ada oralit, bisa memberikan air putih Airnya banyak yang banyak agar anak tidak hilang cairan. cairan. Oke baik. Jadi sampai sini Ibu kayaknya udah mengerti gitu ya tentang diare ini. Alhamdulillah Udah Kakak paham. sudah menjelaskan. Sedikit saya tahu. Oke, makasih Bu ya. Jadi diare itu memang BAB yang lebih dari 3 kali dan cara penularannya karena perilaku hidup yang tidak bersih, tidak mencuci tangan, dan lingkungan yang kurang bersih dan kotor itu akan menimbulkan bakteri. Jadi mungkin selanjutnya Ibu bisa menerapkan apa yang sudah saya jelaskan tentang diare, bagaimana penanganannya di rumah dengan memberikan oralit ya, dan diberi nasihat kepada anak agar melakukan perilaku hidup bersih dan selalu mencuci tangan sebelum makan dan sesudah melakukan aktivitas. Ya Bu ya, jadi terima kasih atas waktunya. Semoga pendidikan kesehatan ini bisa bermanfaat ya Bu ya untuk Ibu dan anak Ibu bisa diterapkan nanti apabila terkena diare. Terima kasih. Jadi mohon maaf Bu ya, saya ucapkan terima kasih. Saya permisi dulu Bu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih ya.